bahwa DKI Jakarta membentuk tim tanggap COVID-19 yang dipimpin oleh asisten Kesra yang beranggotakan Dinas Kesehatan. Bagi kurang tepat pernyataan itu karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang tidak ada. Ya, tidak ada. Orang dalam pengawasan juga. Anies gagal gunakan virus corona sebagai kendaraan. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di Seward.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Satu lagi menteri era Jokowi periode kedua ini berbantah-bantahan dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Gelagai apakah ini? Jika dilihat dari kacamata politik, tentu saja bisa ditafsirkan banyak hal, terutama dari sudut pandang sang gubernur. Anies Baswedan menyebut selama 1 bulan lebih ada 115 orang dalam pemantauan dan 32 orang dalam pengawasan terkait virus corona di DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan semua hasil tes virus corona dinyatakan negatif, sehingga dipastikan tidak ada virus corona baik di pasien dalam pengawasan dan pemantauan. Ia pun menyebut pernyataan Anies soal 115 orang di DKI dalam pengawasan terkait virus corona kurang tepat. Anies yang sedang mendapat banyak sorotan karena blundernya dalam kebijakan penanggulangan banjir Jakarta, yang bahkan sempat berbantah-bantahan di depan media dengan Menteri PUPR, kini mendapat lawan baru dari Menteri Kesehatan terkait manuvernya, seolah-olah Jakarta rawan virus corona. Adakah publik Jakarta akan percaya begitu saja dengan pernyataan Anies? Ya, posisi itu sangat tergantung dengan fakta di lapangan. Karena pernyataannya telah dibantah oleh pejabat yang memiliki kapasitas lebih tinggi, yakni seorang Menteri Kesehatan. Dapat diyakini Anies kembali akan dinilai melakukan blunder politik, sama kasusnya dengan ketika melawan Menteri PUPR yang secara teknis dinilai lebih memiliki kapasitas dalam membahas masalah pekerjaan umum. Sekarang pun Anies tak bakalan dilihat seimbang oleh publik, karena yang dihadapinya juga memiliki kapasitas lebih dibanding dirinya. Anies hanyalah sosok yang menjadi simbol yang kebetulan memiliki otoritas wilayah ibu kota. Sementara apa yang dilakukannya niscaya membutuhkan dukungan dari aparat di bawahnya yang juga tidak memiliki otoritas lebih tinggi dibanding seorang menteri. Ironisnya, Menteri Kesehatan dengan tegas menyebut Anies memberikan pernyataan yang kurang tepat. Dengan bantahan sang menteri, kini kita kembali dihadapkan dengan fakta betapa kronisnya cara Anies mencari panggung, yang bahkan bisa dinilai mengada-ada. Untuk keperluan apa dia membentuk posko waspada virus corona, sementara kita menilai langkah itu tidak direspon oleh instansi di atasnya. Yang cukup menarik adalah cara Menteri Kesehatan menilai pernyataan Anies tanpa tedeng aling-aling. Terawan menyebut pernyataan Anies kurang tepat. Artinya kembali mentahlah gubernur yang satu ini mendongkrak popularitasnya, dan lebih jauh bahkan bisa dinilai popularitasnya kembali menurun lebih rendah. Sebenarnya kita cukup prihatin dengan apa yang dialami Anies. Boleh jadi dia sesungguhnya sedang menjadi korban dari pejabat di bawahnya. Bayangkan, dalam menghadapi isu berskala nasional, dia terkesan begitu mudah memutuskan sesuatu tanpa konfirmasi ke kementerian. Menyikapi kontroversi Anies membentuk posko tersebut, tentu saja Menteri Kesehatan harus menyelamatkan publik dari pemahaman yang keliru. Pertanyaan lebih jauh bisa dialamatkan untuk Anies. Adakah dia sedang berupaya mengangkat isu sensitif ini demi menyelamatkan namanya yang sedang buruk? Bisa jadi iya. Namun yang lebih menyedihkan lagi, Anies sepertinya memiliki dua tujuan yang saling bertolak belakang. Tujuan yang dimaksud adalah selain berusaha mendongkrak popularitasnya sebagai pejabat di ibu kota, Anies juga sedang melakukan pembusukan bagi pejabat di tingkat nasional. Yang bakal terkena dampak dari ulah Anies pastilah Jokowi dan Menteri Kesehatan. Maka tak mengherankan kalau Terawan segera menjawab manuver Anies tersebut dengan cukup telat. Adapun dugaan Anies telah dikorbankan oleh aparat di bawahnya, tak mudah juga kita nilai kebenarannya. Sebagai sosok yang memiliki daya analisis tajam, Anies diyakini tak mudah juga diperalat seperti itu. Lagi pula, apa kepentingannya mereka memberi masukan yang akan berdampak negatif? Hal yang paling mungkin adalah Anies sendiri yang berinisiatif memberikan petunjuk kepada Dinas Kesehatan DKI. Kacamata politik Anies lah yang kemungkinan besar berbicara.
yakni semata-mata demi menyelamatkan namanya di hadapan warga Jakarta. Anies mengambil cara apapun, termasuk membuka wacana tentang waspada virus corona. Hal yang tak didasarinya, isu tentang virus corona sedang sekuat tenaga dipagari oleh Kementerian Kesehatan. Menyedihkannya, Anies tampaknya tak terlalu peduli dengan urusan Kementerian Kesehatan. Yang ada di pikiran Anies hanya ada satu, bagaimana caranya agar popularitasnya tidak semakin terpuruk setelah bertubi-tubi dirinya diserang di kancah publik. Mungkin Anies merasa kalau dia dinilai responsif terhadap kasus corona, masyarakat pun akan sedikit melupakan berita heboh tentang banjir dan cara DKI yang tidak populer dalam penanggulangan banjir. Mungkin Anies merasa kalau dia dinilai responsif terhadap kasus corona, masyarakat pun akan sedikit melupakan berita heboh tentang banjir dan cara DKI yang tidak populer dalam penanggulangan banjir.